Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dr. Jamil SH MH. Pada kesempatan kali ini saya mengajak pada segenap pemerhati pemilu, khususnya para kaum muslimin, untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah kita capai, termasuk capaian dalam menjalankan ibadah puasa yang saat ini sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Banyak kalangan yang salah di dalam memaknai puasa. Puasa hanya dimaknai sebagai sesuatu yang pasif, ya, sehingga karena memaknai dengan perspektif pasif, maka mengisi bulan Ramadan hanya dengan bermalas-malasan, hanya dengan tidur-tiduran, menghilangkan produktivitas, dan tidak memiliki semangat untuk berupaya meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya juang kita di dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Hal ini sebetulnya bukan tidak ada alasan, ada alasan, bahkan alasannya hadis. Tetapi dalam memaknai hadis ini kurang lengkap, yaitu sebuah hadis yang berbunyi, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah, sedangkan diamnya itu bernilai tasbih, dan ikhtiarnya, usahanya, amalnya itu dilipat gandakan nilai kebaikannya. Sedangkan doanya di bulan puasa ini mustajab, dan dosa-dosanya pun juga diampuni. Orang yang kemudian mengartikan puasa secara pasif karena hanya memenggal hadis ini sebatas pada naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah, sehingga penggalan hadis ini dijadikan dalil untuk bermalas-malasan, untuk mengisi bulan Ramadan hanya dengan tidur-tiduran dan menghilangkan produktivitas yang biasa dikerjakan sebelum bulan puasa. Nah, tentu hadis ini tidak mengajak kita untuk bermalas-malasan, tetapi hanya ingin menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini sebetulnya semacam ada golden time, yaitu waktu yang sangat berharga, waktu yang sangat bernilai untuk diisi dengan berbagai ikhtiar-ikhtiar yang akan dapat menghantarkan kita pada produktivitas, menghantarkan kita pada capaian-capaian yang spektakuler. Hadis ini hanya ingin menjelaskan kalau tidur saja bernilai, apalagi kita bersemangat untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar yang produktif. Kira-kira seperti itu hadis ini, bukan kemudian dimaknai secara pasif. Pada hakikatnya puasa itu secara letterlek bermakna imsak, yaitu menahan diri. Dalam bahasa Jawa itu biasanya dikenal dengan ngempet, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lebih meningkat lagi, menahan diri dari hal-hal yang akan dapat mengurangi nilai-nilai puasa. Nah, menahan diri ini sebetulnya merupakan starting point kesalehan sosial. Kenapa demikian? Karena lawan dari menahan diri itu adalah kebebasan.
ekstremisme dari kebebasan adalah keserakahan, dan keserakahan adalah biang dari kejahatan. Keserakahan adalah biang dari hawa nafsu, ya, untuk melahirkan berbagai kejahatan-kejahatan. Itu bermuara dari keserakahan itu sendiri. Nah, pada hakikatnya pemilu itu pun juga dibentuk sistemnya agar semua orang dapat menahan diri. Peserta pemilunya dapat menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Pemilihnya pun juga dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilanggar dalam undang-undang pemilu. Penyelenggara pemilunya pun juga dituntut untuk menahan diri untuk tidak berbuat sebebas-bebasnya, sehingga aturan-aturan kepemiluan kemudian terlanggar. Oleh karena itu ada fungsi Bawaslu untuk memastikan bahwa semua pihak dapat membatasi geraknya, dapat menahan diri geraknya menyesuaikan dengan aturan-aturan pemilu yang ada. Kalau kemudian kita flashback ke belakang, sistem pemilu ini bertransformasi sangat dinamis. Pemilu pertama yang kemudian dikenal secara langsung itu di Athena, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Itu pemilu sudah secara langsung. Makanya kemudian melihat fenomena itu, Plato kemudian menentangnya. Plato tidak sepakat dengan sistem demokrasi dalam pemilu, sehingga dia menawarkan sistem aristokrasi, sebuah negara yang dipimpin oleh seorang yang bijak atau filosofer, orang yang sangat bijak, ya, bijaksana dalam mengambil keputusan. Maka kemudian di sekitar abad ke-7, sistem demokrasi itu juga terwujud ketika Rasulullah itu meninggal dunia. Maka pergantian estafet kepemimpinan dari Rasulullah ke Khulafaur Rasyidin itu juga berjalan secara demokratis. Tetapi sistemnya masih belum terbentuk dengan baik. Baru kemudian sekitar abad ke-18, di sekitar tahun 1700-an di Inggris itu ada pemilihan parlemen. Kemudian di Amerika itu juga ada pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga kongres. Itulah cikal bakal adanya pemilu yang kemudian hari ini diadopsi oleh Indonesia, yang kemudian dilaksanakan pemilu pertama di tahun 1955. Pada intinya, pemilu itu memberikan hak kepada orang-orang yang dianggap sudah berhak untuk ikut berkontestasi di dalam memimpin negara ini. Namun di dalam menggunakan hak itu ada batasan-batasan yang harus dipenuhi, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, yang kemudian di Indonesia diatur dalam sebuah undang-undang, peraturan KPU, dan juga peraturan Bawaslu. Nah, kalau kemudian semua orang dapat imsak, dapat siam, dapat menahan diri, membatasi ruang geraknya, hanya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, insya Allah kualitas pemilu dapat menjamin kepemimpinan yang baik bagi negara tercinta kita, yaitu Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.